Oh, wow. Yo, kembali lagi bersama kita bertiga di sini. Ibel Dom Maseng di Nguew. Cihuy. Makin kompak. Makin Gua seneng kompak. gua Harus ada perubahan dong. Harus ada perubahan. Ini Yo. episode keberapa berarti Mas? 14. Episode kelima kita semakin Semakin Chris, mikir apa mau apa? besan-besanan? Ya, Biar semakin rapat. Iya. Itu mungkin saja Jadi, terjadi. kamu anak siapa? Anak Tom. ya. Kembali lagi bersama kita bertiga di Nguew, di mana seperti biasa kita akan ngebahas sesuatu yang menarik. Kemarin minggu lalu kita barengan sama Bastian Steel. Siapa sih itu? Cowboy pra junior katanya. Pioneer, sudahnya alumni cowboy dia. Kemarin kita udah sesuai sama dia, kita ngebahas tentang centrang biru. Dan Yang sebetulnya centrang atau centang sih? terserah. Tapi kalau misalnya di keadaan new normal ini membuat Dom tidak berubah, tapi membuat kita yakin pasti ada perubahan. Pasti ada. Iya nggak sih? Pasti ada. Terutama di lingkungan kita ya. Di lingkungan industri kreatif tuh Betul. bakal berasa banget. Ya. Yang paling deket di depan mata sih yang gue rasain nih semenjak new normal ini, hidung gue semakin kesini. Duh. Karena kebanyakan pakai masker. Oh iya. Dulu gue nggak kayak gini, gue Iya. agak mancung dikit Iya, gara-gara masker. Oh pantesan. Gara-gara sering pakai masker. Pantes. Sering pakai masker. Pantes. Dulu Iya. gua mancung lah Iya. Manuel Zulwigwin. Anjay. Lu udah menjalanin dari sebelum adanya pandemi. Iya, gua udah pakai masker. Kayaknya lu dari lahir kali ya? Iya, masker. Masker. Ibu selamat anaknya pakai masker. Pengen tahu Mas Teng pakai masker waktu kecil kayak gimana? Yo, ini dia. Tapi emang kalau misalnya new normal itu juga udah banyak banget infonya, kayak di Instagram, di JKT Info atau apapun itu yang kayak mesti bawa masker, bawa hand sanitizer, terus juga kayak lu di tempat umum masih ada berjaraknya segala Iya. macem, Iya. dan juga masih belum ada acara yang diselenggarakan. Betul. boy. Betul. Belum ada new normal untuk industri kreatif menurut Iya. gue. Maksudnya dari pemerintah, Benar. dari apapun tidak ada informasi Secara tentang off-air ya? Iya, secara off-air. off-airnya belum ada gitu. Itu kayak mempengaruhi kita nggak sih? Betul banget. Apalagi Iya. kita kan juga di industri itu. Iya betul. Dan terkadang jadi membingungkan kita untuk jajannya gimana nih kita Betul. jajannya Kan kita kan nih. biasanya kan dapat gigs, dapat apa itu di tiap minggu. Iya. Apalagi di kota besar gini pasti Betul. ada entertainment tiap hari. Sombong amat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin. Wah. Kerja keras bagai kuda. Anjay. Kenapa nggak ada Tapi istirahat? karena ngomongin hal kayak gitu, kita yang sebagai pelaku-pelaku ibarat katakanlah artis gitu kan, pegiat seni. Iya betul. Pegiat seni. Kita hidup di mana kita juga hidup di Jakarta, yang which is Benar. Jakarta itu kota yang besar, metropolitan. Betul. Di mana industri juga di sana. Otomatis ya feedback untuk para pegiat artis mungkin yang laku ya, dia pasti bakalan terus untuk main gitu off air gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kayak yang nggak laku kayak kita gini gimana boy? Nggak ada Lu bedanya doang. berarti. Nggak ada Nggak bedanya. laku kok babak kita sih. Lu. Lu doang ya? Lu. Kita masih ada job-job virtual. Nah, ini penyiar. Oh, penyiar. Sama Oh, aja. gitu. Masih ya. Masih. Aman ya. Tapi ya emang kayak gitu boy. Maksud gue, kenapa new normal ini menurut gue pribadi, kayak apalagi kita tinggal di metropolitan gitu ya, kan income jadi semakin banyak, semakin dikit. Iya, betul. Sorry, banyak semakin dikit. Dan sedangkan kalau untuk hidup di kota metropolitan tuh agak Sama aja tahu gitu. kan, Iya. Makin naik kan tuh Tuntutannya juga ya. kayak Bingung lu juga. lu mesen itu tuh go makanan Iya, gitu. iya. Nggak mungkin dong lu nggak ngasih tip. Gue tip Iya. gue aja minimal gocap. Iya, gue misalkan harga gitu ya? makanan 10.000, biaya ongkir 10.000, tips 50.000 gue kasih. Nah, banyak Tapi tipsnya kan. Iya. Ada juga yang ngakalinya mungkin dengan masak sendiri segala Betul. macam. Tapi ya ribet lah, orang yang biasa masak oke lah, kalau nggak biasa masak kan gitu. Jadi Bener. bawaannya. Dan karena itulah kita nggak akan ngasih tip, kita juga nggak akan ngasih tips, tapi kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu topik kita tentang Oh, wow. metropolitan. Gila. Metro is the. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin metropolitan gitu ya, banyak arti dari masing-masing individu. Betul. Menurut gue ya, kayak Iya. misalkan kayak
menurut gue tuh metropolitan seperti apa, lu seperti apa, lu seperti Iya. apa tuh pasti beda. Iya. Iya nggak sih? Coba, emang menurut lu metropolitan itu apa gimana? Metropolitan. Wah, gue duluan ya. Iya. Coba. Sengaja gue Menurut biar- seorang Ibel, metropolitan. Seorang Fajar gimana? Kalau udah ngomong Fajar berarti jawabannya juga mesti diplomatis. Bagus, ya. coba dong. Metropolitan kalau menurut gue adalah sebuah kota yang dimana di situ pusat bisnisnya sungguh sangat besar, sungguh sangat tinggi, dan itu jadi kayak sebuah kota yang hektik aja gitu, bener-bener yang pusat dari Iya. sebuah negara. Itu menurut gue metropolitan. Ibel. Fajar. Iya, jadi kalau lihat dari pengertian lu tuh berarti yang gua tangkap metropolitan tuh bukan cuma melambangkan kota besar aja, Bukan. tapi jadi isinya segala macam, sistemnya Pusatnya juga udah maju ya, betul. jadi infrastruktur segala macamnya, industrinya. Itu yang ngebuat sebetulnya impact dari si kota metropolitan itu ngebuat orang mungkin sedikit banyaknya jadi yang punya mindset jadi rushing gitu, yang buru-buru. Lu ketawa sih. Enggak, kapan lagi main gue liat dom-dom ya, Iya kan? dom-dom gue Ibel tuh ngomongin tentang hal ini. Penting. Penting. Iya, buat Gila. lu yang nggak tahu kan pada Oke. Itu tadi menurut gue metropolitan. Iya. Menurut lo sekarang? dom. Kalau menurut gua dulu gua punya pemahaman metropolitan, wah kota yang besar ya, jadi Sudah. kota yang maju. Karena gua dulu berasal dari kota yang nggak kecil-kecil amat sih. Kalau Bandung sih Berarti menurut kalau gua misalnya kota yang mundur bukan metropolitan ya? enggak, ya mundur dalam hal apa dulu gitu. Ya kalau misalnya KR mundur. Maksudnya Usaha yang bagus. Usaha boleh. bagus. Tolong. ya jadi yang ada di pandangan gua metropolitan yang tadi lu bilang itu, Iya. jadi lebih ke sistemnya aja, yang lebih berkembang, lebih maju, lebih modern lah. Ya. Modernismenya ada. Betul. Jadi itu tuntutannya mungkin orang kenapa ya? Kadang-kadang lu ngerasain nggak kalau kehidupan di metropolitan orangnya lebih individual gitu. Betul. Jadi dibandingin sama orang-orang yang di, daerah. luar ya di daerah, Heeh. mereka mungkin ada beberapa orang mikirnya masih yang ada kebersamaan segala macam. Betul. Metropolitan menurut Kalau lu gimana? metropolitan. Enggak, soalnya nih yang Ngomong dipotong nih. Silakan. Menurut gue metropolitan itu warkop DKI. Wih, Warkop. Wih, pendek bener banget lagi. pikirannya. Iya, karena menurut Bener. gue Setuju. itu cerminan Setuju apa lagi. yang harus kita kejar. Bener, Sebagai Boy. gue kan dulu kan waktu kecil kita di Iya, daerah ya, gue di betul. Malang dan Bali gitu. Kemajuan dan teknologi ataupun cara bersosial itu kami masih jauh dengan yang apa yang kita lihat di warkop gitu. Ya. Oh dulu parameternya warkop ya? Enggak, Menurut iya, gua gitu. karena Sampai di- sekarang? Oh, sekarang udah Ya, jauh beda lebih. dong. Nyesel gua ngasih waktu dia buat ngomong nih, lu aja lah, kita berdua aja. Nggak, kayak gini deh. Ujung-ujungnya kayak berani. gini deh, kebebasan kita untuk bercanda. Oke. Kebebasan kita buat ngelakuin apa yang kita mau. Ya. Di metropolitan menurut gue semua ada akses. Setuju. Semua ada akses, lingkungan juga ngebentuk. Betul. Contohnya waktu itu dulu di Malang mungkin electronic music belum ada perkembangannya gitu loh. Tapi di Jakarta sudah ada historinya tentang electronic music dari tahun 90, contohnya gitu. Emang menurut gue metropolitan tuh kota yang standar maju ya menurut gue. Betul. Salah satunya ya. Ya, Oh ibarat seperti itu tuh. Patokan kali ya. Patokan. Kalau menurut tuh kalau kita hidup di zaman sekarang gitu dengan Iya. informasi yang mudah diakses, itu masih berlaku nggak? Menurut Maksud gue gue kan zaman gini, sekarang kayak berlaku Untuk ya. gapnya itu. Iya, maksud gue kayak dia dulu pas di Bukan gap ya, maksudnya di kayak daerah ada bedanya Malang tuh gitu. zaman Iya, itu lu belum banyak itu orang yang mendalami musik elektronik kan sejak di sini. Tapi sekarang kan kenyataannya tuh ya itu kan mengenai informasi berarti betul, di situ betul, belum betul. nyampe informasinya. Betul. Tapi kan kalau zaman sekarang udah ada internet gitu di mana orang mau di pelosok manapun bisa Betul. akses gitu. Selama ada paketan kan. Iya. Iya. Menurut lu itu Betul, ada iya dong, perubahan nggak? Bener. Menurut gua ada perubahan jauh sih dengan adanya tahun Gapnya nggak terlalu jauh beda. Iya, Iya. kita makin bisa ngejar ke negara-negara dikdaya yang mengaku negara mereka Betul, dikdaya, kita setuju, makin setuju. bisa ngejar sih. Iya. Cuman mental yang nggak bisa dikejar. Bais. King. Iya. Budaya. Gak ada kumis loh padahal ya. Iya. Itu gimana lu kumisan kan? Gua- Emang selalu ada perbedaan antara kota metropolitan dan mungkin Kota yang kota-kota lain lah yang ya. lainnya. Iya, Ya. iya. Bahkan nih gue dapat sebuah fun fact dulu kayak setahun lalu atau 2 tahun lalu, gue dapat fun fact tuh kalau misalnya red card untuk ini bahkan seorang selebgram ya. Oke. Seorang selebgram, red card selebgram Jakarta dan red card selebgram di luar Jakarta beda. Beda harga ya? Beda. Tapi setuju sama Ibel ya. Bener. Emang ada perbedaan antara talent dari, let's say talent lah ya. Mungkin itu berlaku di contohnya selebgram. Dari talent daerah, maaf di luar kota Jakarta. Iya.
ataupun dari kota Jakarta gitu. Padahal Itu yang nyebabin perbedaannya apaan? Nah, itu dia yang kita belum tahu. Itu dia. Jadi itulah bintang tamu kita malam ini. Ya, selebgram. Ini dari tadi ini ya. Gua Maju. kayak dicolek-colek gua. Merinding mulu dari tadi, kenapa nih? Gua kirain ada awal-awal mistis daun. Ada daun hijau. Maju. Daun hijau kan nih? Daun hijau lah. Daun coklat namanya Jadi udah emang- gosong. Kita bakal ngebahas banyak tentang metropolitan. Benar. Terutama di era sekarang ya, era new normal, era betapa besarnya pengaruh internet buat generasi kita. Betul. Soalnya kan sekarang kalau misalnya kayak situasi lagi kayak gini nih, Iya. kayak untuk ngebedain antara talent satu dengan talent lainnya dan Susah. Iya, itu. Karena semuanya udah kayak Sama. Semua Hubungan orang, sosial pun udah Betul. berubah Iya. pasti kan. semua orang punya hak yang sama untuk menjadi seorang talent. betul. Iya nggak sih? Setuju gue. Semua orang bisa bikin lagu, Ha-ha. semua orang bisa bikin Konten. Betul, Iya, konten. Iya, bisa ya. bikin konten, bisa Ah. bikin selfie sehari 24 selfie. Iya. Ada orang yang sok-sok jadi produser, padahal dia enggak. Semua Iya orang dong. bisa menjadi apapun. Betul. Serahkan sama tim editor. Betul. Kalau kita ngomongin talent, emang apalagi era sekarang ya, berat nggak sih kalau lu sendirian, lu udah main musik, lu mikir lirik, lu harus bisa sedikit editing, lu harus bisa sedikit Photoshop, Ya. lu harus bisa sedikit video editing. Gila, banyak banget jadi Parah, men. talent. Parah, men. Jadi Kayak- Rambo. Parah, men. Iya nggak sih? Rambo ke Vietnam sendirian gitu nembakin orang. Dan bahkan kalau menurut gue justru di era sekarang ini yang membuat teman-teman yang nggak satu tim gitu jadi agak mencar, boy. Iya betul, Iya nggak sih? Iya benar. Kalau menurut gue, misalkan kayak sekarang nih, tiba-tiba nih talent ini semua ngeband. Yoi. Misalkan semua ngeband nih, ya kan? Terus kalau misalnya mau ngumpul kan belum boleh. Iya. Iya. Ya, jadi akhirnya nge-jam di rumah Masing-masing. masing-masing. Itu salah satu bentuk adaptasi sih kalau Iya. gue bilang. Upaya si talent-talent itu yang dimana dia punya passion ini musik, Ah. tapi dengan adanya kendala kayak begini yang biasanya dia mesti ngeband bareng gitu, jamming bareng ketemu, tapi karena keadaan kayak gini mau nggak mau tuh yang tadi mungkin Mas yang bilang gitu, gimana caranya, udah dah gue bikin video, gue ngedit sendiri, Iya. gue mainin yang asalnya alat musik yang gue nggak mainin jadi dimainin. Penting ya kalau kita Penting. emang di masa kayak gini kita bareng-bareng gitu loh. Betul. Dan gue yakin berat men kalau lu sendirian, apalagi lu ngomong di wilayah seni ya. Ada orang yang jauh lebih baik di bidang video misalkan. Nah, Iya. Ada orang yang jauh lebih baik di bidang scheduling. Betul. Ada orang yang lebih baik di bidang Iya. soundnya ataupun gimana. Betapa pentingnya sebuah kerjasama. Kerjasama, teamwork ya. dan Gila, lu tahu nggak dari tadi dia ngomong sangat berwibawa, kenapa itu tulisannya panjang tuh banyak. Oh, Baca ya. dia. Nggak mungkin, gua nggak percaya dia bisa ngomong sedewasa itu. Nggak mungkin kita sendiri di sini kita yang nge-shoot, kita yang Nah, nyalain. nggak Iya sama mungkin. halnya, pasti nggak mungkin ngomong kayak gitu kalau nggak ada timur, ada tulisannya. Maaf. tapi boy, bagaimanakah mereka semua bertahan dalam new normal seperti ini? Betul. Jadi mendingan kita tanya-tanya aja kali. Betul. Apakah efeknya sama kayak kita sebagai kita kan sebagai support talent. Ya. Ya nggak sih? Super talented and super talent, you know. Yes. Karena gini, dengan kita minim gigs, Ya. otomatis bakal banyak orang yang tidak punya penghasilan lebih juga. Ya, setuju. Terutama yang di bidang by project lah ya. Misalkan daily project, misalkan nge-gigs, butuh event dan lain-lain. Yes. Dan untuk kita mungkin seperti misalkan, mungkin kita untuk dari endorse dan lain-lain, dari project apa, kita bisa garap. Ya masih kita Amin. masih bisa. Amin. Amin. Gimana dengan tim kita yang lain? Intinya Lu punya kita akan apa? bertanya, Ya. kalau lu melihat salah satu mungkin artis di luar sana gitu, kita cuma ngeliat luarannya aja. Betul. Ternyata ada kerja kerasnya di belakang artis itu. Gitu. Betul. Ada Jadi- timur. Iya. Jadi langsung aja kita panggilkan ini dia. Tim. Tim lo, ngeband jadi tim lo. Jadi seseorang yang selalu kita sebutkan namanya di setiap 3 episode Dari kemarin. minggu pertama kita sebut. Ya. Yang Dia- paling galak, yang paling galak. yang paling jelek. Jangan. Oh nggak boleh, boleh sini, Jangan nggak boleh. dong, nggak boleh. Galak. Yang paling Iya, gua goceng. Ah. Jangan dong dia era gini goceng. Selalu ada kalau misalnya tahun 13 manggung. Betul, dia yang paling disiplin. Oke. Dom tidur, dinaikin Waduh. biar bangun. Oh. Dia satu-satunya bangun. orang yang ngebuat mata gua perih.
Oke, kita panggil aja ya. Ya. Ini momen keluh kesah Dom nih. Oke, kita Ya, buka. Kita ketemu orangnya di sini Kita nih. buka Ya. nih. Langsung aja, panggilkan ini dia. Oh, wow. Perasaan gak enak nih gue. Gue nggak seneng nih kalau orang-orang nggak datang on time. Nggak bisa gitu dong. Disiplin itu nomor 1. Gak enak sama Woi, klien. Tuh kan. Ini dia nih. Benar. Samra Chop everybody. AKA Resa Palevi. Betul. Udah Ini lama nih nggak ketemu ya. Bio. Si lama tuh. Mata gue udah segeran nih selama 3 bulan ini. Sejalan sama dia doang nih mata gue sempet. Dan bahkan si Samra Chop ini gak cuman mikirin buat pas off air doang, boy. Ini kita syuting juga di tempat dia. Baru loh. pengen gue usir, Iya. baru pengen gue usir. Ini kita syuting juga di tempat Ya, dia galak-galak loh. dulu. Nggak boleh. Bahaya, boy. Galak-galak dulu. Nggak boleh. Kenapa emang? Galak-galak dulu jangan. Jangan. Ini acara kita. Oh, Jadi yang numpang galak gue. kita, yang Oh, galak iya. kita. Numpang syuting nih mah di sini nih mah. Kalau mamanya dateng nggak apa-apa, kita salaman daripada panggil adeknya lu jago karate. Jadi selama ini lu kan tahu kita nih, ya kan nggak punya aturan, nggak punya apa-apa. Tapi mungkin bisa digarisbawahi yang tahu aja ya. Kalau yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Ini orang yang selalu bikin kita disiplin. Iya. Jadi on time, soal schedule, soal apapun. Yang tukang marah-marah dia nih. Tapi kenapa lu keluhin? Gua nggak ngeluh, nih ngeluh nih. Iya sebetulnya, tapi gue akhirnya Gitu, Nah, masuk akhirnya halus. gue ngerti kenapa dia marah-marah ke kita. Kenapa? Soalnya kalau klien yang marah, marahnya ke dia. Iya. Gue bisa ngewajarin sekarang. Nah itulah ya orang yang di belakang itu, boy. Betul. Iya nggak Perlu sih? ada orang yang emang Artis juga dimarahin, nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Untuk Dimarahin merusak orang. mental. Iya. Nggak bisa. Perlu ada tembok-tembok gini nih. Iya, bener. Bukan tembok. Pernah gue liat dia di DJ gini. Wah, iya. Lu DJ gila. Klien, ada klien. Dikit-dikit klien dijual sama dia. Mungkin kita kasih tahu dulu nih sekali lagi buat yang lagi nonton. Ini Samra Chop ini salah satu tim dari Tuan 13 juga. Dari Westwell, lebih Westwell tepatnya. lah. Pokoknya Westwell ya doski dah gitu Yoi. ibaratnya. Nah, dia itu kan tinggalnya bener-bener di nih kayak di rumah ini ya. Iya. Ini Di sini nih. Di sini nih. Di lapangan ini. Di la- Lebah gue. Dan apalagi dia tinggalnya di sini, maksudnya di Jakarta dan di mana ini kota metropolitan. Pas juga sama pembahasan kita di awal. Betul. Kita ngebahas tentang metropolitan. Yes. Ya. Apalagi di era sekarang ya. Heeh. Metropolitan ya. New normal kayak gini. King. Jadi halus. Beda. Gue males gue tuh kalau misalnya di luar kamera, gue dimatiin mulu sama dia, boy. Iya. Gue males kalau tiba-tiba gue dimatiin dia. Iya. Dia lagi syuting kayak gini. Dan Males. kebiasaan dari acara nge ini kita nggak pernah briefing. Nah. Iya kan. Jadi gua nggak tahu dia bakal ngejawab apaan. Betul. Kalau malu aja ya. Semoga. Terima ya. Terima ya. Oke, kita Terima ya. open. Oke. Sambocor nih. Sebelum kita bahas tentang tema yang tadi metropolitan dan juga apa yang lo lakuin, nih King, kita mau nanya dulu di new normal ini, lu udah berapa kehilangan panggungan? Boleh nggak sih dikasih tahu? Mungkin dulu rata-rata sebulan berapa? Rata-rata aja. Iya. Rata-rata. Kalau abis pas kena PSBB nih per tanggal 18 Maret itu total bisa hampir 8 panggungan. Sampai di bulan April kalau nggak salah. Dari Maret ke April tuh 8 panggungan. Berarti udah total udah 4 bulan ya? Ini berarti ya udah jalan ke 4 Karena bulan dari kalau hitungannya. April ke sininya kan emang udah kita stop. Oh, oke. Tapi dari 18 Maret ke April akhir itu sekitar 8 panggungan lah ke cancel. 8 panggungan. Cancel ya, bukan mundur ya, bukan reschedule. Ya, ada yang reschedule kayak di yang ke Papua itu kita di reschedule. Tapi yang acara-acara tematik kayak per tahun ini tuh udah pasti di cancel. 8 panggungan, 1 bulan kurang bahkan. 1 tuh ya. bulan kurang. Tuh kalau bisa dihitung-hitung bisa ke 4 bulan, 8 kali 4, 32 panggungan. 32 kali gue dapat amnesti tuh. Berarti keuntungan gue untuk teman-teman.
Gua ngambil positifnya aja. Oh gitu. Ya kalau adanya kayak gini mau dikeluhin kayak gimana, gua ngambil positifnya aja. Alhamdulillah mata gua nggak perih 32 kali. Lumayan nih. Tapi dengan potongan kayak gitu, dengan era sekarang udah mulai muncul kata-kata new normal gitu. Yang mungkin itu bakal tim WSW ini bakal secara gigs. Siasati kali ya. Siasat itu gimana, Men? Apa ya? Kalau bicara siasatin sih sampai sekarang nggak ketemu ya. Belum. Tapi sampai akhirnya kan kita harus belajar gimana caranya visual yang kita sajikan tuh ke arah digital gitu. Tapi akhirnya gue punya pandangan baru juga gitu. Kalau bicara WSW ini kan badan usaha ya, walaupun belum bentuk PT gitu. Betul. BU ya? Badan usaha. Butuh uang. Butuh uang. Oh iya dong. Benar. Jadi berarti WSW itu BU. Nah, kalau mau masuk sponsor di sini. Setelah gue pikir sebagai badan usaha yang isinya mungkin kalau sekarang tuh manajemen ya, yang membawai beberapa talent kayak Mas Teng, lo gitu. Pas situasi pandemi ini pasti pendapatan kita nggak ada nih, secara total. Nah, gue berpikir gimana si badan usaha ini tetap berkembang, harus dikembangin sub bisnisnya sebetulnya. Nah, itu belajarnya pun saat kena di pandemi ini. Iya. Kalau nggak kena pandemi mungkin nggak ada yang mikir kali. Setuju. Dan bahkan pada saat lagi pandemi, Boy, ini ada fun fact juga. Pas ada saat pandemi, gue tuh berapa kali ketemu Reza juga. Akhirnya kita bikin yang lain tuh gara-gara itu, Boy. Kita sering ketemu, terus situasinya kayak gini, akhirnya muncullah info-info atau ide-ide baru. Iya nggak sih? The power of kepepet. Iya. Kepepet. Kayak salah satunya nge-WW ini juga pasti terjadi karena itu ya, King. Karena obrolan teman-teman WSW sebetulnya. Iya, dan dalam situasi kayak gini juga. Situasi pandemi. Kalau Gitu. misalnya nggak ada pandemi mungkin nggak bakalan jadi nih nge-WEW. Nah, itu Karena ini maksud obrolan gue. dari tahun kemarin. Tuh. Siapa tuh yang ngobrol? Semua. Emang lu semua ya? Lah, Siapa tuh? Ada Yugo, ada Yuda, ada Arfan, siapa lagi? Didi. Jangan pengen nongkrong aja kali. Emang perlu diingetin gitu. Iya, enggak disiplin, butuh dipepetin banget dulu gitu, Boy. Baru ayo deh gerak deh. Mau nggak mau nih gitu. Ya kan? Emang mesti gitu. Tapi emang bener sih ya kalau keadaan kayak gini gimana caranya nih nyiasatinnya kan? Iya. Karena ya kayak Mau judi online juga nggak bisa bolanya. Iya. dan faktanya saat pandemi ini tim WSW itu pada BU semua. Badan usaha semua. Bukan. Enggak benar. Berpikir usaha. Kayak contoh kasar si salah satu timnya dokumentasi WSW dan Tuan 13 Didi harus lahiran. Benar. Itu harus dipikirin juga tuh gimana caranya kita nge-support si Didi ini untuk lahiran. Ternyata BPJS jadi kita Aman. Terima kasih kepada Bapak Presiden kita. jadi aman. Terus ada beberapa juga yang wah nih teman-teman kita yang nggak punya sampingannya, duitnya dari mana nih ya? Betul. Berarti ada keterikatan batin juga ya, bukan Harus berarti dong. cuman hitung-hitungan doang. Bukan, Udah, karena benar. basicnya kita bukan Keren. yang benar-benar lu gue jadiin karyawan, lu jadiin karyawan, enggak. Basicnya kan kita nongkrong, bareng-bareng gitu. Kerja kan. bareng lah ibaratnya. Kita ngomongin ini bareng ya. Iya, gue sejahat-jahatnya gue masih mikirin lu. Kita nggak bilang kerja jahat. Kita nggak ada yang bilang lu jahat. Kita nggak bilang jahat kok. Nggak ada Sensi nggak ada doang yang nih. nggak ada yang bilang lu jahat. Kita bilang lu sering bilang jahat. Cuma kalau di audio kalau lu mixing itu misalkan suara tuh segini nih sinyal. Dia tuh segini nih. Biasanya kayak over compress tau nggak lu? Terus di limit segini gitu. Itu secara produser ya. Kalau secara lu Kalau secara gue nggak tahu kalau tiap dia ngomong selalu udahnya kepikiran terus. Apa gue yang baper atau gimana nih? ini sama. tadi tuh kita lagi ngomongin metropolitan di era sekarang nih. Iya. Kan ini kan kota besar, biaya itu sama. Yoi. Pasti dong. Income-nya yang berkurang. Betul. Iya nggak sih? Jadi makin pentingnya sebuah tim. Kayak kita Dondom sebagai talent. Nggak mungkin men, dia harus mikirin schedule, visual, audio, semuanya sendirian. Iya. Menurut lu sebagai seorang tim behind the gun gitu, penting nggak sih kalau lu kerja barengan gitu? Karena sometimes ada orang yang bisa, gue maunya musiknya begini, warna begini dan lain-lain, pasti dia ngerasa kayak superior, ngerasa sendiri. Balik lagi ke omongannya Ibel ya. Iya.
Ibel tuh pernah ngomong yang kalau lu mau jalan cepat, lu jalan sendiri. Oke. Kalau lu mau jalan yang lebih jauh, lu mesti bareng-bareng. Ibel 2020. Ada burung tuh. Ada burung tuh. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu kalau bicara benar kata Ibel, kalau misalnya emang lu pengen cepat, lu nggak mikirin orang lain, ya lu jalan sendiri aja gitu. Sesuai dengan apa yang lu mau, lu tidak. Kalau gue sih mikirnya gini, semakin banyak lu berdebat, itu semakin dekat gitu loh keterikatan lu antara lu dengan temen lu. Itu makanya debat terus kalian sama dia. Karena akhirnya lu mengenal karakteristik temen lu nih. Ya kan, lu akhirnya lebih memahami gue yang emang udah Resa begitu gitu. Atau emang udah Mustang begitu, emang udah Dom-Dom begitu gitu, tingkatan men. memaklumi. Yo, Kita sih paling salah satu doang. Gas. Gondrong. Pembalap yang awas ya, belok ke belok, Sandri belok, awas rem belok belok, kalah sirnya sabku. Nggak, Boy, debat itu bagus. Iya, tapi bagus. nggak 3 kali sehari juga, Boy. Iya, bener. Debat, Capek. Capek. Debat gitu. Debat gitu. Asli capek. Tapi serius, kalau nggak ada lu, kita berantakan. Berantakan, jelas. Apalagi kita yang bangun-bangun siang gitu kan. Lu lu mah basa-basi respect doang nih ke gue nih. Gue sekarang mengerti gitu di dalam tim Tuan 13 tuh ternyata ada, kalau di Star Trek yang gue bilang tadi tuh, kalau di Star Trek ada yang mengerut tuh jidatnya. Ternyata ada fungsinya juga gitu, dia bagian peranan gitu. Kalau misalnya gue nggak ada fungsinya, laptopnya Mustang hilang nih. Iyalah. ini tuh pernah hilang. Jadi Gimana ceritanya tuh? pas kemarin salah satu acara festival musik besar di Bali lah. Oh. Si Mustang lagi kepusingan, wah di mana tas kecil gue nih? Iya. Dari turun bandara, latihan, sampai balik ke hotel dia masih nyariin tas kecilnya. Yang pas acara di Bali yang Di besar Bali itu, Apa sound system? Sound system. Sound system boy. Saking pusingnya, gua sama Yugo itu di mobil terakhir, ya kan? Pas gua nyampe lobby, itu anak-anak udah nggak ada nih. Tiba-tiba ada tasnya Mustang, di depan lobby. Gua bilang nih tas kayak di depan lobby. Nih tas kayaknya gua kenal nih. Ini tas siapa ya? Gua buka lah. Ada sound cardnya Mustang dan laptopnya Mustang. Gue diemin sampai akhirnya dia, di grup nih dia bilang tas kecil gue ketemu, ya kan? Gue diemin sampai dia tuh nggak sadar kalau misalnya tasnya dia itu Udah ketemu. hilang, yang isinya laptop itu ada di gua. Akhirnya gue tanya, Teng, tas laptop lu mana? Oh ada di atas, coba cek dulu. Ada, cek dulu. Dia naik ke atas, turun ke bawah. Gak ada, tas gua gak ada. Dengan gayanya Mustang. Iya. Tas gua nggak ada nih, kemana nih? Kayak gitu, itu salah satunya gitu ya, banyak lah. Maksudnya sebetulnya kalau misalnya dibilang, gue juga kasihan sih sama Dom sebetulnya. Nah, kan semua dimarahin mulu, gimana gak kasihan? Guys, ini teman-teman yang nonton ini literally kalau misalnya Sam Rocop kita lagi offer juga begini nih, Boy. Semuanya kena pasti. Ini bukannya briefingnya kita yang keluh kesah. Iya. Kenapa jadi kita yang kena lagi? Enggak. Ini kayak Dom. Jangan kan ngeliat muka dia nih, lagi di jalan nih, ada telepon dari dia, tegang gue langsung. Gimana nih? Kayak pas yang acara itu sound system itu juga kan kita di Bali itu ada panggungan 2 kalau nggak salah. Jadi sebelum acara yang sound system ada lagi nih Rotu. Yang malamnya ya? Malamnya. Nah, Kantau lu pada lu ya. buset kan main. Seminggu sebelumnya padet nih si Dom. Terus emang salahnya gua nyatuin Dom sama Mr. Nobody. Wow, Mr. Nobody. Yang mana? Jadi gak istirahat, ya kan? Dan kamarnya Mr. Nobody itu selalu jadi kamar tongkrongan. Karena Ya kamarnya dia aja yang paling nyaman kayaknya buat jadiin tongkrongan. karena kamar dia yang biasanya dibiarin berantakan gak apa-apa. Sering bawa sembako, kalau enak banget. Nah, pas malamnya begadang, paginya kan harus harus cek sound. Kan? Sound system. Si Dom belum tidur. Kasihan banget tuh. Tapi Kenapa nggak tidur? Tapi kamarnya dijadiin tongkrongan. Nah, itu Ya kan? gue sering Akhirnya aneh. tinggal 2 jam nih. Dan Dom tuh nggak bisa yang langsung blok tidur, nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus banyak YouTube. Iya, banyak dulu. ini Banyak aktivitasnya dulu. pergerakan. Ternyata dia baru tidur 15 menit, men. Udah gue tibanin badannya. Bangun. Itu tuh di situ tuh. Dia bilang,
susah banget kayaknya merem kalau bareng-bareng sama Tuan 13 nih. Gue langsung ya gue ngerasa bersalah. Dom maafin nih dom. Itu kenapa kalau misalnya kalau jalan bareng sama dia, gue udah siap, gue udah tur mata perih, mata pedih. Makanya itu ya lu bilang itu. Iya, siap-siap aja mata lu sepet. Karena gue tipikal orang yang mau ngelakuin apapun minimal harus tidur dulu deh. Jadi sekarang gimana mau tidur? Malamnya dipakai buat tongkrongan. Gue udah coba tidur tuh. Sebagai kan gue kalau sekamar sama Mr. Obadi nih. Dia asik tuh nongkrong, gue ngapain tidur lo? Nongkrong dong, gitu dia. Bagian paginya gue dimarahin. Woi bangun, wah gue bilang. Salah ya? Serba salah. Tidur nggak boleh disuruh nongkrong. Giliran dia baru tidur, gue bangunin, ayo kerja. Makanya next gue udah tahu nih kalau tur berikutnya, budget gue harus disisihin beliin. Wah, ini bener. Obat tidur. Gue mesti ini obat tidur sih itu buat budgetingnya. Ya mau gimana, Sam Rocop soalnya kan tinggalnya di kota metropolitan. Kota metropolitan itu kan city never sleep. Betul. Jadi dia sudah biasa. Nggak, tapi ada untungnya juga sih. Dia maksudnya di luar hal itu lebih, gue orangnya sangat punya minus di disiplin waktu. Kita. Oh lu juga ya? Iya. Nah, gunanya mungkin di situ sebagai alarm lah, alarm yang bisa marah-marah maksudnya. Kalau alarm zaman dulu Ya. Ini Gimana lu Bang? alarmnya bagus. Itu kalau misalnya lagi tur biasanya dom-dom yang dikerjain, master yang dikerjain. Kalau sekarang kita yang mau ngerjain dia. Jadi Nah. langsung aja kita masuk ke games. Wow, wow. Yes, masih di acara Ngewe barengan sama Ibel, Dom, Mustang dan Sam Rocop. Enggak. IDR jadinya sekarang. IDR. Ibel Dom Resa. Rupiah. IDR. Ada ongkos. Ya kan, backsound gitu nih. Itu sekarang digas. Kita nih. Oh iya benar. Maaf ya Dom. Jadi Dan kita masuk di segmen 4 yaitu segmen game seperti biasa. Fakta atau bukan. Jadi kita udah jelasin itu tiap minggu. Udah ngerti gua. Udah. Kan tiap hari gua ada. Tiap episode ada. Iya. Ini buat orang-orang penjelasan buat orang-orang yang belum nonton. Pura-pura. Jelasin. Siapa kan yang baru nonton sekarang, ya kan? Ya jadi gini, acaranya ini gamesnya kita harus nyebutin fakta atau bukan, gitu mas. Yoi. Ya mas. Jadi kalau salah faktanya kita tebak salah, nggak semangat gue langsung. Lihat. Oke, kita bakal sebutin fakta atau bukan. Ya. Kita masing-masing bakal nyebutin sebuah cerita. Kita tinggal tebak fakta atau bukan. Yoi. Kalau kita salah, dijepit. Ya, tamu jepit 3 kan? Ya. 4. 4. Minggu-minggu kemarin enggak. 1. Spesial. Oh iya. Usaha boleh dong. Boleh. Langsung kali ya. Ya, ini dia kita panggilkan Jepitan. Sekarang ada special edition Bang Rocop. Ya, yang mulai duluan adalah Dom. Gue belum mikir nih. Dari kemarin nih kejar-kejaran di berdua nih. Dia dulu dong enak. Oh, boleh sekali. dulu. Tapi udah paham kan? Udah. Udah paham kan? Coba. Kalau paham dia Oh dulu. iya benar, boleh tuh. Kalau paham coba. Gua berarti ya. Oke. Fakta atau enggak? Ya. Gua pernah ngebangunin salah satu talent di Westwell. Jempolnya gue masukin ke air mendidih. Oh, mendidih banget tuh. Mendidih. Fakta gue. Fakta gue. Gue fakta. Gua fakta sih kalau Dia emang, fakta. soalnya dia emang sekejam itu, boy. Iya, guys. Bener deh. Dia kejam banget. Fakta kalau gue. Dia kejam banget. Gue tahu kapasitas galaknya dia sih. Wah salah. Nggak bisa. Pakai satu ya, 3 bisa. Kita semua tahu kapasitas. Kita tahu dia segalak itu. Lagi jadi orang jujur amat. 1 dong. 3, kita jawabannya benar. Iya. Iya. Popi. Jangan ketawa. Minggu depan lu papa. Minggu depan lu. Ada. Gila. Kedua. Kok gua? Bahas dulu dong. Oh, bahas dulu. Itu siapa
Dan kapan? Gimana dan kapan tuh? Wah, itu Mr. Nobody. Emang dia. Jadi di Surabaya nih. Surabaya, gue bilang Lu boleh party lah gitu. iya lu boleh party lah pokoknya. Ngapain? Di minggu itu terakhir tuh main. Jadi gue bebasin, lu boleh terserah lah. Tapi besok kita pesawat jam 5:30 pagi nih. Pagi. Gua bilang, oke. Sampai subuh masih nunggak anggur merah. Anggur merah masih ditenggak. Terima kasih anggur merah. Stres banget tuh kayaknya temen Buset, gua bukan saja. main. Itu sama lu dong. Banyak pikiran. Enggak deh kayaknya kalau jempol gua enggak pernah. Ada lu. Yang kita mesen fast food. Lu nggak pernah ingat lu. Lupa. Nah, Bukan lagi galau, gue juga sama juga kayaknya marahin juga, makanya gue kayak lupa aja. pokoknya balik ke hotel itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi, gue bilang sama Mr. Nobody, jangan tidur ya. Gitu. Gue lagi mesen makanan. Oh iya enggak bang, enggak tidur, tenang aja katanya. Oke, tiba-tiba gue keluar dari kamar mandi, udah ngorok. Langsung. Enak Gue bangunin, Van, udah jam 5 nih Van, jam 5, beberes. Iya bentar, gue kesel kan. Karena 5:30 kita harus cabut dari hotel. Cipratin muka udah. Wah, nggak bangun tuh. Nggak bangun. Air panas pak gue tadangin ke mukanya, ke badannya, nggak kena bangun. juga. Nggak bangun juga. Wah gila ya. Boy, kan habis anggur merah. Enggak tetep bangun sih. Tidur apa gelar diri mati itu. Akhirnya gue hilang akal nih. Ada termos kan yang buat nyeduh kopi kan. Gue isi air dari kamar mandi, gue masak. Udah berasap, gue copot, jempol kakinya gue masukin. Bangun gak lu? Gue bilang, lu mau bangun apa gue tinggal? Udah, amat. bangun akhirnya dia. Serem amat. Terus lu seruput tuh minumannya. Nggak bisa tuh dibikin kopi. Diseruput dia yang pingsan yang tidur. Yang tidur dia ketinggalan pesawat. Ya ini ya udah jalan satu-satunya itu, tapi akhirnya dia di bandara semua tong sampah dia muntahin. Gitu men. Yang penting gak ketinggalan pesawat. Tapi kalau lu ambil pelajarannya daripada lu ketinggalan pesawat. Gua masih berhubungan sama Metropolitan nih. Oke, boleh. Kita Kalau berhasil dulu, ngerjain Saprocop, boy. dulu gue tuh benci banget yang namanya kota Jakarta. Aku benci Jakarta. Cinta lah. Nah. Kenapa? Oh itu jawabannya tuh. Iya, fakta tuh bukan. Lu dulu Benci banget sama Jakarta. Sekarang udah enggak Gue fakta gue. Fakta. Fakta gue. Belum selesai pertanyaan. Ya, Lu kan gitu sih. curang. Salah kan lu pintar ya nyuruh gua supaya gua nggak mikir, jawabannya yang gampang lagi. Iya, benar fakta dah. Benar. Jadi gua dulu benci banget. Kenapa dong? Dulu tiap gua dateng ya yang ada di pandangan gua kan Metropolitan, kotanya gede nih Jakarta nih, mau kemana-mana jauh, mesti masuk tol, keluar tol, salah jalan dikit muternya jauh banget. Sedangkan dulu di kota gua enggak. Salah jalan dikit langsung bisa tuh. Ces. Ya. Saat itu juga bisa muter. Kalau Jakarta kan beda. Betul. Jalanan macet segala macam, terus udaranya yang panas gitu, polusi. Di situ gue pernah bersumpah sama diri gue sendiri. Oh gue nggak mau gue. Sumpah lu ya? Iya. Subhanallah. Sekarang akhirnya gue makan sumpah gue sendiri, kenyang gue. Jadi kenyang. Iya. Oh 3 iya betul. Kan benar semua. Kan gue nggak tukang marah. Sakit. Cepetan panas nih. Kayak kena baiklit. Ayo lu tank sekarang. Ayo. Satu, dua, tiga, cepat. Gue dulu awal pindah ke Metropolitan ini, gue pernah stop main musik. Maksudnya gue literally gue nggak mau. Maksudnya emang gue nggak mau berkarir di bidang musik. Enggak fakta. Enggak. Enggak, Gue nggak denger tadi. Apa gimana? Oke, lah. Gue dulu waktu awal pindah Jakarta, gue kesini dan itu gue stop main musik. Gue nggak mau berhubungan sama musik. Maksudnya gue mau di bidang lain. Pas lu baru banget pindah. Ya pokoknya gue Metropolitan. Enggak gue. gue fakta sih. Gue pernah stop. Enggak gue. Dia pernah kerja di Oh, perusahaan iya. bank. Enggak, Amin. Aduh, gue pernah kerja tempat lain ya. Cuma Tapi itu masih stop, enggak bisa. gue. Gua enggak, Masih gua bisa main musik enggak, loh. kalau gitu fakta. Enggak gue. Gue pernah Waduh, siapa tuh? Tut mulu. gue pernah stop main musik. Maksudnya stop, gue nggak mau berkarir di bidang musik. Alat musik gue jual semua gitu. Enggak fakta. Enggak lah. Jangan pakai apa lu? Jangan pakai apa lu?
Benar? Iya. Itu fakta. Hah? Itu fakta. Kapan? Ya dulu baru gue pakai dulu. Pakai dulu. Lu pernah frustasi gitu? Enggak, gue bukan frustasi. Tank. Iya. Oh dia pernah jadi bucin dia, budak cinta dia dulu. Lupa ngurusin. Itu lebih tepat. Gimana jadi ceritanya sih? Jadi Lu pacaran? Enggak, pokoknya tujuan gue adalah mau melangsungkan ke jenjang berikutnya nih. Otomatis butuh sedikit modal dong. Dan cuan lah ya. Jadi fokus gue adalah mengumpulkan cuan dan yang di kepala gue kalau soal musik butuh waktu lebih dibandingkan gue kerja formal. Oke. Jadi ya gue stop di musik sama sekali. Dan itu momen tergelap gue. 2000 berapa tuh, Tank? 2012 setahun gue jual keyboard gue jual Diri? piano gue. Iya, gue jadi kerja formal. Formalnya apa kerjanya? Kerja perkantoran. Jadi apa? OB. Ya. Pegang sapu begini juga sama musik. Dia gampang-gampang aja. Secinta-cintanya gue sama Jakarta, justru malah nanti di hari tua nanti gue pengen ngabisin waktu tua gue nggak di Jakarta. Fakta. atau bukan? Fakta. Fakta. Mukanya pias. Fakta. Oke. Lu kalau kan lu udah tahu cerita jangan yakin-yakin banget gitu dong. Ya, nggak apa-apa lah. Ngapain lagi nih? Kan gue buat ini ya. Kita Pasang dulu, pasang. Mustang belum nih. Oke, gue respect nih. Aja. Cupu-cupu banget. Waktunya udah habis. Yes. Jadi siapa pemenangnya malam ini? Ayo dong. Enggak, bukan ngomong yang menang, yang kalah. Yang banyak Banyak kalah. gue 4. Gue juga 4 lagi. Gue 3. 4 juga. Gimana lu nih kayak gini nih? Ya udah. Aturannya apa sih kalau yang kalah? Ditambah 1 lagi. Sama satu lagi nih, gimana nih? Nih respect. Keren. Oke, untuk malam ini semua kena kecuali Mas Teh. Kita udah main game di segmen 5 Well barengan sama Sam Rocok. Sana kayak udah penonton gitu ya. Yoi. Sam Rocok. Iya. Cuman untuk sekarang dia udah ngeluh jadi gue copot. Terima kasih untuk waktunya ya, men. Betul. Kita udah ngomongin soal the new normal untuk kita. Yes. Dan alangkah lebih baiknya kalau lu dan teman-teman lu ngebentuk kolektif ataupun label ataupun apapun, yang penting tujuannya ke arah positif, Nah, ya kan? apapun yang lu lakuin di kota metropolitan, semuanya yang penting positif deh. Yes. Sebelum positif, like, subscribe, komen, nyalakan tombol lonceng. Sedap. Beda ya kalau dia lagi agak lebih nggak marah-marah sekarang karena belum berhadapan sama klien. Coba kalau berhadapan sama klien, dimarahin, udah ada. Punya temen tuh. Oh ya. Itu tuh. Dia hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Ini masalah moral dia nih. Dia masih senyum-senyum aja sekarang. Kalau misalnya gue nggak marah-marah, saat jam manggung lu dipotong, gue misalnya cuma nerima gitu ya, Mas, ini jadinya manggungnya cuma 4 lagu, padahal di setlistnya ada 6 lagu, dipotong. Kalau gue nggak marah-marah, nggak enak pasti mood lu lagi manggung. Bener nggak? Tepuk tangan buat Sam Rocok. Berarti kita bisa lihat kalau Sam Rocok kita lagi kemana, lagi tour, dia marah-marah, dia habis dimarahin klien. Betul. Positifnya gitu. Positifnya gitu. Tapi ngomong-ngomong dia banyak bantu juga. Kalau tiap manggung dia ada di belakang gua. Hah, ngapain? Nggak tahu, gue juga. Tapi setidaknya gunanya adalah ngebuat gue tenang, tenang. Dia penonton kan mukanya nggak tahu tuh, nggak kenal siapa. Aduh tegang nih, gue liat Sam Rocok, nggak apa-apa dah. Tenang. Jadi Nggak jadi emosi. Hilang biasanya orang tergantung paketannya. Kalau paketnya live, biasanya di tengah-tengah tuh dia antara lu dan drummer kita. Oh iya. Selalu tuh. Pokoknya dia ada di belakang talent. Yoi. Soalnya drummernya lu pada antik. Antik kenapa tuh? Antik. mau lihat drummernya yang antik? Ini. Yoi. Badannya sih kecil, tenaganya Samson. Gila. Makanya bayem kali. Oke, mungkin buat terakhir nih, lu ada pesan-pesan nggak buat para teman-teman yang nonton kita, how to ngebangun kolektif mungkin ataupun Ya. label, Tahu bertahan di metropolitan di era seperti ini. Apalagi sekarang kan metropolitan udah nggak cuma satu kota mungkin. Betul. Soalnya Era industrinya internet. juga udah berubah kan. udah banyak. Yang dulunya lu biasanya ngurusinnya off air gitu, ngadepin klien segala macam, tapi kan sekarang keadaannya udah berubah. Iya. Ada
Pesan-pesan lu ngeliatin di sini gua kenapa nih? Kita nggak kita Udah, lu makanya nyerah kayak gue. Udah, nyerah deh. Masih aja bertahan. Gila, gue udah nyerah Ayo, udah. kembali ke pesan-pesannya. Pesan-pesannya kita nggak bilang WSW yang paling bagus enggak. Cuman WSW yang paling asik. Asik. Ya, WSW yang paling lengkap buat gue. Amin. Alhamdulillah. Kalau pesan gua apa ya? Jangan takut konflik sih men sama temen. Iyalah. Karena konflik tuh menciptakan win-win solution gitu. Harusnya menciptakan win-win solution, bukan yang pas konflik malah cabut ya udah hukum malam. Oh iya betul. Kalau itu hukum malam. Jadi kita diskusi, debat, Ya, terbukti tujuannya berarti. apa dulu nih ya? Kalau nggak ada tujuannya cuman kayak menang-menangan, ini yang keren kok, oh nggak gue keren, ya berarti emang hukum malam. Ya hukum malam gitu. Yang kuat yang bertahan gitu aja. Berarti lebih ke mental ya? Lebih ke mental. Yoi. Dia Karena kalau bicara mental lu belum siap, gimana lu mau berkembang lebih lanjut gitu. Deep. Resa 2020. Samroco 2020. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya lo pengen ide siapa bintang tamunya kira-kira minggu depan, langsung aja kasih tau kita. Yes. Ya, di komen Siapa boleh. tamu yang cocok kita undang, yang cocok kita roasting, Iya. yang cocok kita cengin. Ya. Kayak sekarang kita dicengin. Jangan yang kayak gini ya. Jangan. Ini konsepnya kita ngecengin, Betul. bukan kita dicengin. Benar. Ya? Ya, Udah di briefing tadi ya. Udah di briefing. tetap aja, tetap. Mau gimana nggak bisa, Tapi Boy. gue menang main ini. Yoi. Gue pay respect. Yoi. Ya udah, kita pamit yuk. Yuk. Sampai ketemu lagi minggu depan barengan sama Ibel Dom 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 Mustang Mustang. di Ngewel. Ciii.